Hai guys, di video kali ini ada segmen baru. Jadi segmen untuk mengenal dan beberapa fakta tentang kura-kura, iguana, reptil atau hewan yang lainnya. Nah, aku harap di video yang seperti ini kita akan banyak belajar lagi dan lebih mengenal lagi hewan-hewan yang ingin kita kenal, termasuk kura-kura dan iguana tentunya. Oke. Dan sumber-sumber yang saya ambil itu bisa dari Google, Wikipedia, blog, atau juga website yang lain ya guys. Nah, untuk pembahasan pertama ini kita akan ngebahas kura-kura red ear slider atau yang biasa dipanggil res. Kura-kura res sendiri itu adalah singkatan dari red ear slider. Tapi kalau orang-orang pada umumnya biasanya manggilnya kura-kura hijau atau kura-kura Brazil ya. Atau kalau dalam bahasa Latinnya itu kalian bisa lihat di ini ya, aku sertakan, nggak tahu di mana ini. Jadi nanti kalian baca sendiri karena agak sulit. Kalau nggak salah itu Trisemys scripta elegans. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau salah penyebutannya mohon maaf. Kenapa dinamakan red ear slider? Karena ciri-ciri yang sangat pokok yang pasti kalian tahu itu di belakang matanya ada kayak garis merah. Jadi itu mutlak ya. Oke. Kura-kura res sendiri itu usianya bisa mencapai 20-40 tahun dengan gede maksimal itu 40 cm. Jadi kalian bisa tahu gedenya sekitar ya segini. A few moments later. Nggak tahu seberapa, nanti kalian ukur sendiri. Sementara res sendiri itu juga termasuk turtle ya. Dia hidup ada di dua tempat, bisa menghabiskan sebagian besar waktunya di air, tapi nggak jarang juga dia itu ada di darat. Mungkin berjemur atau makan apa yang ada di darat, tapi kebanyakan dia makan apa juga di air gitu guys. Perkembangbiakannya dia itu dengan cara bertelur, dengan melihat aspek suhu, juga dengan kesuburan ya. Jadi buat kalian yang mau memulai ternak bisa belajar dari situ atau bisa belajar ke suhu-suhu yang sudah pro dalam bidang ini gitu guys. Kalau makanannya itu karena dia omnivora, jadi dia makannya itu agak banyak macamnya ya, mulai dari ikan kecil, udang, terus tanaman-tanaman air gitu. Bisa juga pelet. Kalau kalian susah dapat makanan yang hidup, kalian bisa kasih pelet dan macam-macam deh. Dia mau pokoknya yang bisa dimakan sama dia lah pokoknya. Nah, kalian juga pasti tahu banyak banget orang yang suka piara ini, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Pertama mungkin karena memang warna dan bentuknya yang lucu. Terus juga bisa dibilang susah-susah gampang. Memang sering banyak yang yang gagal ketika masih baby udah mati, tapi juga sangat banyak yang berhasil piara itu sampai gede gitu guys. Di alamnya sendiri dia ini hidup bisa di sungai, parit, danau. Jadi kehidupannya itu dia bisa ada di berbagai tempat. Pokoknya ada air, ada darat gitu guys. Karena dia ini juga sebenarnya menghabiskan waktunya lebih banyak di air gitu loh. Nah, di habitat aslinya sendiri dia ini ada di daerah Amerika Latin. Amerika itu kan ada yang atas, ada yang bawah, ada yang utara, ada yang selatan. Jadi dia tuh yang di selatannya. Kayaknya itu ada di Brazil, mungkin di negara-negara sekitar Brazil juga gitu. Kalau kalian pas ke sana mungkin kalian bisa lihat kayak di sungai, danau yang aku sebutkan tadi deh, mungkin kalian bisa temukan di situ. Nah, dia ini juga adalah hewan yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat bagus. Jadi dia tuh sangat mudah beradaptasi di tempat barunya gitu guys. Bahkan untuk berburu dia itu katanya memiliki sensor untuk menemukan mangsanya gitu. Itu katanya ya dari sumber yang aku baca. Ini bisa menjadi hal negatif di tempatnya yang baru. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri kalau hewan ini sudah sangat terkenal dengan invasifnya. Nah, hewan ini sendiri merupakan predator di alamnya. Jadi selain dia udah pandai berburu, terus dia juga memiliki sensor atau keahlian tersendiri dalam hal berburu, terus juga mudah beradaptasi. Dia bisa menjadi salah satu predator di alam liar gitu guys. Memang banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari hewan ini, seperti kita senang piara atau menghiasi rumah dan kolam. Tapi ada sisi negatif di mana dia menjadi sangat invasif di beberapa negara. Contohnya dari salah satu narasumber yang saya dapat di salah satu blog. Jadi narasumber yang dari Polandia ini mengatakan kalau
di Polandia sendiri, res itu ternyata termasuk spesies yang lebih besar dan kuat. Jadi dia itu sudah mampu mengusir beberapa spesies kura-kura lumpur yang ada di Polandia itu sendiri, guys. Salah satu narasumber juga menyebutkan bahwa dia juga membawa salah satu kerugian. Si res ini kan merupakan kura-kura yang bisa dibilang sangat rakus. Jadi dia bisa memakan 10 kg telur ikan dan amfibi dalam setahun. Wow. Juga pada akhirnya dia itu bisa sangat mengganggu ekosistem yang ada di Polandia itu sendiri kan, guys. Kayak akhirnya kalau telur nggak menetas, akhirnya apa ya, jumlah dari ikan-ikan dan amfibi lain kan bisa menurun sangat drastis gitu loh. Jadi ekosistem mulai terganggu dengan kemampuan invasif mereka ini, guys. Kerugiannya lagi katanya dia membawa semacam patogen, atau kalau patogen ini kalau kalian tahu apa ya, kayak bakteri zoonosis gitulah, guys. Jadi kayak suatu bakteri yang bisa menular selain ke hewan juga ke manusia. Jadi itu salah satu kerugian karena akibat dari invasif dari hewan ini gitu. Sementara di Indonesia sendiri kalian udah juga banyak yang tahu kalau kadang di sungai, kadang waktu banjir kita juga bisa nemu kura-kura ini kan. Jadi ditakutkan kura-kura ini nih mengganggu habitat dari kura-kura lokal kita sendiri. Mungkin seperti ambon, pipi putih, kura-kura daun, dan banyak kura-kura lokal yang lainnya gitu. Ya bisa disadari karena kemampuan beradaptasi dan invasifnya ini sangat yang menyebabkan jadi invasif itu kan karena kemampuan beradaptasi dan kemampuan berburunya itu loh, guys. Jadi aku mohon banget dan mohon bantuannya kalau teman-teman memang suka mau pengen piara, jangan cuman waktu babynya aja, mungkin karena memang terlihat bagus dan lucu, cerah gitu. Kalian piara sampai gede, sampai kalau memang nggak mau kalau memang nggak mau repot, mending cukup satu itu aja. Atau kalau kalian udah bosan, mending dikasih ke saudara atau dijual. Jadi mohon kalian kalian juga membantu agar kura-kura ini nggak menjadi invasif yang lebih invasif lagi gitu, guys. Nah itu tadi kita sudah sedikit lebih mengenal tentang kura-kura res, dari kenapa dipanggil res, terus ciri-cirinya, makannya apa, tempat tinggalnya, berasal dari mana, dan plus minusnya ada res di negara kita. Sekarang kita masuk ke 3 fakta tentang res. Oke. Fakta yang pertama, jadi res itu adalah termasuk salah satu hewan yang sangat cerdas. Asal kalian tahu, ini aku dapat dari salah satu sumber, meskipun dibanding mamalia masih kalah, tapi ternyata dia memiliki atau satu-satunya reptil yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan kadang nggak jarang juga dia bisa mengenali pemiliknya, mungkin karena biasa di hands feeding gitu atau biasa di handle ya. Nah fakta yang kedua, res memiliki penglihatan yang sangat baik, bahkan satu-satunya yang bisa melihat ke depan dan ke samping di antara reptil lainnya, guys. Jadi ini juga aku dapat di salah satu narasumber, mungkin kalian juga bisa lihat di mana, di Google ya. Jadi kalian bisa googling sendiri. Jadi res ini memiliki kelebihan di mana dia itu bisa menggerakkan otot-otot matanya, sehingga dia itu memiliki kemampuan melihat ke depan sekaligus ke samping seperti mamalia pada umumnya gitu, guys. Fakta yang ketiga, jadi dia itu membawa bakteri salmonella. Tentu aja kalian juga udah pada tahu kalau salmonella itu berbahaya banget ya. Bisa menyerang pencernaan, usus juga kalian udah tahu. Jadi kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa mengurangi dengan cara menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kura-kura itu sendiri. Jadi pasti ada plusnya kita piara res, tapi juga pasti ada minusnya. Nah itu tadi beberapa fakta, dan kita juga udah mulai cukup mengenal sedikit lebih tahu lagi tentang res. Buat kalian yang pengen tahu tentang hewan-hewan lainnya, fakta-fakta dan mengenal lebih dekat mungkin kura-kura, iguana, reptil atau mamalia lainnya, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan cari dan aku rangkum, terus kita bahas sama-sama di sini ya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke?